Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat juga anak-anak. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang sakit? Kalau sakit hati simpan di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Andin sama Ayu. Oh, ini kan Ratu Andin. Dua orang baca. Siapa lagi? Baca dua orang ya. Oke, namun sebelum kita lanjut ya ke materi, Ibu ingatkan kembali mengenai keyakinan kelas. Masih ingat belum? Masih ya. Dan jangan lupa keyakinan kelas ini untuk selalu dilakukan. Ya, seperti di rumah kemarin itu kan ada yang melanggar keyakinan kelas. Bagaimana nih kira-kira sekarang? Akan bersikap lebih baik lagi? Ya. Oke. Hal-hal penting ya terkait dengan keyakinan kelas. Kalau tepat waktu, Ibu yakin ya semua sudah tepat waktu. Kemudian berdoa sudah. Yang ketiga menjaga kebersihan kelas. Gimana kelasnya? Sudah bersih belum? Sudah ya. Dengarkan instruksi dari Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman. Baik saja apapun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Panaskan diri dari tangan. Rasakan tubuh berkumpul pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua telapak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Nafas masuk. Nafas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua paha, lutut,
apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengarah pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada nafas Anda. Amati nafas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Silakan bisa dibuka mata ya. Perlahan-lahannya, jadi kalau dibuka mata perlahan-lahannya jangan. Bagaimana perasaannya sekarang? Sudah menjadi lebih tenang? Ya. Jadi kegiatan ini jika kalian rutin melakukannya, misalkan di rumah mau dilakukan juga boleh. Ya, karena ini untuk melatih ketenangan ya, dan juga untuk merilekskan seluruh anggota tubuh. Jika hal ini dilakukan dengan benar, tidak bermain. Jika ini dilakukan dengan tidak benar, hanya dipakai untuk permainan, maka kalian tidak akan mendapatkan manfaat dari itu. Paham? Mengharapkan kedepannya kita akan sering melakukan ini. Mohon dilakukan dengan baik. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang sistem ya, bagian dari sistem organ. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, ini ya. Sudah tadi itu adalah tadi ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalau minggu lalu kita mempelajari sistem pencernaan. Ini adalah peredaran darah manusia. Kalian akan mengidentifikasi organ-organ yang ada dalam tubuh kita, khususnya yang berkaitan dengan sistem peredaran manusia. Kemudian mencari fungsi-fungsinya, menemukan ya hubungannya ya, fungsi dari masing-masing organ yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian dapat membuat alur tahapan bagaimana proses dari peredaran darah pada manusia. Ya, jadi ini tujuan kita hari ini. Dan untuk manfaatnya, nah seperti sebelumnya, jadi manfaat yang pertama adalah diharapkan kalian memiliki rasa syukur. Ya, karena diberikan tubuh yang sehat, punya darah yang sehat, ya, sehingga kalian juga bisa melakukan kegiatan secara maksimal. Bayangkan jika darah kalian itu mengalami masalah, baik darah, pembuluh darah atau yang lainnya, tentu kalian tidak akan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan maksimal. Dan tujuan yang kedua ini adalah untuk memahami proses peredaran darah pada manusia. Ya, jadi dalam tubuh kalian ini kan ada darahnya, ada nggak? Memiliki darah ya di tubuhnya ya. Jadi kita akan memahami itu, mempelajari itu bagaimana nih proses peredaran darah dalam tubuh kita, ya. Nah, sebelum lanjut, kita akan menyimak sebuah video ya, yang berkaitan dengan peredaran darah. Silakan disimak dengan baik, kemudian nanti kalian sampaikan apa yang disampaikan
disampaikan pada video tersebut. Oke? Rata-rata, mobil mempunyai mesin seukuran koper yang beratnya sekitar 140 kg. Sedangkan mesin jet beratnya beberapa ton, di mana beberapa orang bisa muat di dalamnya. Tetapi mesin paling kuat yang pernah ada ternyata cuma seukuran kepala tanganmu dan bobotnya tidak lebih berat dari 1 karikson, yaitu jantung manusia. Untuk sampai ke sana, pertama kita harus masuk ke dalam tubuh manusia. Kenalkan, ini Jeffrey. Kita akan memeriksa jantungnya saat dia tidur nyenyak. Kita bisa masuk melalui mulutnya. Ya ampun, pria ini mendengkur keras sekali. Tutup telingamu. Jeffrey menarik nafas dan yuk masuk ke dalam paru-parunya. Ayo, berpegangan pada molekul oksigen ini karena dia Oke, tadi sudah menyimak ya video yang tayangkan. Nah, siapa yang bisa menyampaikan tadi itu videonya menceritakan tentang apa? Itu kan sebuah cerita. Itu yang bisa disebut dengan narasi. Misalnya kalian membuat alurnya ya, bisa dibuat narasi di contohnya. Ya, oke. Ya. Siapa namanya? Alif Bu. Alif, gimana Alif? Ini tentang maksudnya. Tentang sel darah yang masuk Ke ke jantung. Oke, tambahkan dulu dari Edi. Video yang tadi ya. Video yang tadi adalah jantung adalah mesin terkuat di seluruh dunia. Oke, jantung adalah mesin terkuat. Seluruh dunia. Ya, kalau kamu? Mesin terkuat. Kalau kamu orang terhebat di dunia gitu ya. Wah. Tepuk tangan dulu. Nah, di video tersebut dijelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Di sana dijelaskan ada molekul darah, pembuluh darah, dan jantung. Dan yang paling penting itu darah. Dan ketika manusia itu hidup atau manusia nafas, maka darah-darah itu langsung mengalir. Dan itu memerlukan oksigen. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Yang mau setelah menyimak video itu kira-kira gimana? Pentingkah jantung dalam tubuh? Penting, karena itu dia diibaratkan sebagai mesin ya. Mesin dalam tubuh, bayangkan nih di tubuh kalian itu ada mesin yang selalu berdetak terus menerus tanpa lelah loh ya. Kalau kalian kan sering mengeluh merasa capek, merasa lelah, tapi jantungmu kenapa bilang aku lelah, aku mau berhenti ya? Pernah ngomong gitu kan? Apa yang terjadi kalau jantungmu berhenti berdetak? Ya itu ya. Itu yang dimaksudkan saya itu harus bersyukur bahwa di dalam tubuh kalian itu semua organnya kuat dan berfungsi dengan optimal sehingga kalian itu diberikan kesehatan. Ya, oke, baik kalau begitu. Nah, kegiatan berikutnya adalah kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi, sistem peredaran darah. Jadi kalian akan mengerjakan sebuah lembar kerja secara berkelompok. Bagian yang pertama, lembar pertama di sini ada sebuah wacana, lalu ada gambar. Silahkan dilengkapi gambarnya. Lalu di lembar yang kedua ada organ dan fungsinya. Kalian cari fungsi dari masing-masing organ tersebut. Dan yang ketiga adalah kalian membuat Apa itu? ini membuat proses peredaran darah. Yang mana untuk membuat prosesnya ini kalian bisa buat dalam bentuk narasi atau cerita seperti tadi contohnya, atau dalam bentuk infografis. Ya, infografis itu berarti kalian menjelaskan tentang proses dari peredaran darah manusia, atau boleh artikel, atau boleh juga video, ya, atau boleh juga diagram atau gambar, ya, gambar yang disertai dengan proses dari peredaran darah manusia. Yaitu ibu bebaskan untuk masing-masing kelompok berkreativitas sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Bisa dipahami? Ya, kelompoknya adalah
sini, 2 di sebelah sini, 3 di sana, di sini 4, itu 5, 6-nya belum di sana. Ya. Kemudian untuk mengerjakannya Ibu berikan waktu selama kurang lebih 15 sampai 20. Bisa dipahami? Terima ya? Rencananya buat apa ini? Penjelasan tentang sistem peredaran darah dari akar dulu, terus gimana sistemnya. Tepuk 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, luar biasa. Ya. Untuk sekarang perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi yang ini. Ya. Yang presentasi lebih kelompok 1, 3, 4, dan 6 siapkan pertanyaan ya kepada kelompok untuk kita diskusi. Oke. Bisa dimulai? Jika bisa, silakan keyakinan kelasnya supaya fokus ke depan. Ya, perhatikan teman yang sedang belajar. Oke, silakan bisa dimulai. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Ulan dan teman saya Muhammad Sandra Dewi. Presentasi akan dimulai oleh teman saya.
dari organ adalah darah. Darah mengandung penjelasannya. Arteri memiliki dikit paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan energi yang dihasilkan oleh jantung. Boleh memberikan tanggapan atau masukan ya. Jadi disampaikan saya memberikan tanggapan atau menemukan pada referensi lain, misalkan seperti ini nanti ditanggapi oleh kelompok penyajian, hasil dan masukannya dan sebagainya. Baik, kalau begitu berikan tepuk tangan dulu untuk yang pertama, apa dari hari ini? Ya, yang saja tangannya nanti Ibu yang akan menunjuk. Jika tadi sudah bicara dari sini dulu. Perkenalkan dulu namanya. Sistem peredaran. Nah, berinci lagi Junior, apa saja? Berdiri. Sistem peredaran darah. Tadi apa saja? Jadi ada bagian-bagiannya, ada jantung, darah dan pembuluh. Nah, ada lagi ya. Apa sih yang perlu diperbaiki agar pembelajaran berikutnya lebih baik? Misalkan yang tadi ada beberapa kelemahan, misalkan apa yang perlu? Oh ya, Atlet ya, atlet. Lebih disiplin dalam apa? Dalam belajar. Oke, tadi gimana? Ada tadi contohnya ini kelompok apa nyimpan itu kelompok 6. Nah, harusnya diskusinya di kelompok masing-masing, malah melalui kelompok lain. Perkenalkan, saya Sabda, absen 35. Jadi apa yang harus dibagikan pelajaran kita kali ini? Yang pertama, seperti yang dikatakan Ale, yaitu kedisiplinan siswa. Yang kedua, karena tadi kan sudah dikasih video, terus ini jelasnya sedikit. Jadi masih agak kurang ngerti sama materi sekarang. Itu ya, sambutan. Sambutan udah sambutan. Nah, itulah tujuannya pembelajaran, ya. Jadi ibu itu hanya memberikan pemantik, jadi ya namanya pemantik ya. Jadi memunculkan kalian apa sih ini maksudnya gitu ya. Secara tidak langsung muncul pertanyaan seperti itu. Nah, ketika kalian bingung, itu artinya kalian sedang dalam proses belajar. Nah, tadi kan sudah diskusi kelompok, kemudian sudah ada yang kelompok yang presentasi. Nah, jika merasa kayaknya saya masih belum paham bagian ini, silahkan itu diperdalam lagi secara mandiri. Nah, ini pelajari lagi di rumah, mungkin dibuatkan rangkumannya, gitu ya, sehingga kalian bisa mempelajari materinya secara utuh. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, baik. Nah, untuk berikutnya, Ibu nanti akan ada soal evaluasi untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti Ibu akan kirimkan linknya di ya. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang sistem pernapasan. Oke, nanti silakan kalian pelajari di rumah sehingga nanti ketika didiskusikan di sekolah kalian sudah punya